Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang staffing dalam dunia kerja saya. Sebelumnya, izinkan perkenalkan, nama saya Zulkifli Sianturi. NIM saya 2022 11567. Di sini saya akan menjelaskan tentang staffing, tugas dari mata kuliah manajemen teknik oleh Bapak Bayu Aji. Oke. Staffing. Pengertian staffing. Staffing itu adalah salah satu fungsi utama dalam manajemen yang berfokus pada proses memperoleh, menempatkan, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten dan di dalam organisasi. Nah, tujuan staffing itu sendiri yang pertama menetapkan orang yang tepat di posisi yang tepat, memastikan organisasi memiliki jumlah tenaga kerja yang memadai, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, membangun tim kerja yang solid dan profesional. Oke, selanjutnya fungsi dari staffing itu perencanaan kebutuhan SDM. Yang kedua rekrutmen, yang ketiga itu seleksi, yang keempat penempatan, yang kelima pelatihan pengembangan, yang keenam evaluasi kerja, yang ketujuh ada promosi dan mutasi, dan kedelapan ada retensi karyawan. Oke, nah kasus staffing. Yang pertama itu adalah kriteria sales seperempat. Jadi dalam dunia sales seperempat itu dibutuhkan beberapa kriteria karena banyak tantangan yang dihadapi, dan antaranya pemahaman teknis seperempat, kemampuan komunikasi dan negosiasi, lingkungan kompetitif, dan target driven. Nah, masalah staffing itu tingginya turnover sales di perusahaan seperempat. Seperti di perusahaan saya sendiri itu turnover 40% dalam setahun, yang itu maksudnya 40% dari sales seperempat yang ada di kantor itu setiap tahun itu berkurang. Dampak yang pertama itu target penjualan tidak tercapai. Nah, terus biaya rekrutmen atau pelatihan membengkak, dan hubungan dengan pelanggan tidak konsisten. Nah, sedikit saya menambahkan masalah yang banyak itu yang ada di kantor saya juga itu. Yang pertama, salesnya itu masih kurang profesional, atau dia belum memahami gimana caranya, atau dia belum memahami bagian-bagian dari seperempat itu sendiri. Jadi apabila salah satu perusahaan yang ingin membutuhkan seperempat atau mengorder, tapi seorang sales ini belum tahu bagian mana yang mau dicari. Jadi mungkin itu salah satu masalah di kantor saya juga. Nah, oleh karena itu banyak dibuat kayak gimana ya, ibaratnya kayak training gitu, gimana caranya sih untuk menghandle customer, gimana caranya sih untuk mempelajari sebuah katalog gitu. Jadi masalah yang paling besar itu kurangnya pelatihan menurut saya di dalam kantor saya. Oke. Nah, strategi staffing. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi itu pelatihan teknis atau soft skill, penempatan sesuai wilayah domisili, ada yang di Sumatera atau di Jawa gitu. Nah, sistem evaluasi dan KPI, intensif dan jenjang karir yang jelas. Oke, selanjutnya kenapa staffing itu penting? Yang pertama itu sumber daya manusia adalah aset paling berharga dalam organisasi. Staffing yang tepat bisa meningkatkan daya saing perusahaan, menekan biaya turnover, menciptakan lingkungan kerja produktif. Oke, sedikit saya menambahkan pentingnya staffing itu ya, menurut saya yang pertama itu profesional dalam bekerja. Baru yang kedua itu mungkin bisa menambah omset di kantor. Jadi kita ibaratnya ada target, dan kita itu walaupun ada target tapi kita udah punya skill karena sudah diadakannya pelatihan
dalam kantor tersebut. Oke. Kesimpulan, staffing yang efektif itu adalah kunci sukses penjualan. Dunia spare part butuh sales yang paham produk dan jago membangun relasi. Investasi di staffing, investasi jangka panjang dalam pertumbuhan bisnis. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang staffing. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih buat Pak Bayu dan teman-teman semuanya. Selamat malam.